Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang biasa kita pergi sekolah. Semuanya sehat, alhamdulillah. Baik, sebelum mulai pelajaran, kita baiknya berdoa dulu. Doa pembuka pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi bisadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Dah. Baik, selanjutnya anak-anakku sekalian, kita absen dulu ya. Kita lihat berapa orang yang hadir hari ini. Baik, yang pertama Bapak panggil Mary. Hadir Pak. Adel. Hadir Pak. Herunisa. Hadir Pak. Cut Silvi. Hadir. Oke, baik, hadir semua sepertinya. Tidak ada yang tidak hadir ya. Baik, hari ini anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu tentang husnuzan. Alhamdulillah, Bapak harap anak-anak semuanya sudah belajar tadi malam tentang husnuzan. Untuk sekilas, Bapak akan menanyakan kepada anak semua tentang pengertian husnuzan. Ada yang tahu tentang husnuzan? Berprasangka baik. Kemudian Silvi, apa itu husnuzan? Berbaik sangka terhadap apa yang terjadi atau dilakukan oleh orang lain. Berbaik sangka terhadap apapun yang terjadi dan terhadap orang lain. Baik, berarti anak-anak membaca di malam ya. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan menjelaskan tentang pengertian husnuzan. Kemudian anak-anak sekalian juga akan mencari tentang dalil-dalilnya, dalil-dalil yang mendukung perbuatan terpuji husnuzan ini. Kemudian menentukan contoh dari husnuzan. Nah, jadi kan kita sudah tahu pengertiannya. Jadi husnuzan itu adalah prasangka yang baik. Contohnya apa-apa saja. Kemudian anak-anakku jelaskan atau cari dari dampak positifnya dari perbuatan husnuzan tersebut. Nah, jadi husnuzan itu karena sudah tentu dia perbuatan yang baik. Dampaknya apa sih bagi kita terhadap sesama ataupun diri kita sendiri? Ya, begitu ya. Nah, sekalian, Bapak akan membagikan kepada kalian dua kelompok. Ada kelompok A dengan kelompok B. Nah, jadi di kelompok A ini, Bapak ini sudah menuliskan contoh husnuzan. Kelompok B ya, contoh husnuzan dan dampak positif dari husnuzan. Kemudian yang kelompok A, pengertian husnuzan dan dalil yang mendukung perbuatan husnuzan. Nah, Bapak akan membagikan kalian kepada dua kelompok. Bapak akan jelaskan dulu bagaimana cara kerjanya. Pertama, Bapak akan membagikan kalian dua kelompok. Setiap kelompok itu ada kelompok A dan kelompok B. Kelompok A bertugas mencari pengertian dan dalil. Nah, kalian cari. Nah, kelompok B gitu juga. Contohnya dan dampaknya cari. Nah, setelah itu nanti kalian presentasikan. Bisa ya? Bisa Pak. Baik, Bapak berikan waktu. Silakan. Bapak berikan ya. Baik, selanjutnya Bapak akan membagikan lembaran kerja ini kepada anak-anakku. Jadi yang kelompok A, Mary dengan Adel, Herunisa dengan Sylvia. Nah, Bapak bagikan kelompok A untuk Mary, Herunisa kelompok B dengan Sylvia. Oke, itu tolong diisi. Tadi Bapak sudah jelaskan apa-apa saja komponen yang harus kalian cari. Nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil dari penemuannya masing-masing. Baik, Kak. Baik anak-anakku sekalian, apakah ada yang kurang jelas? Tanyakan tentang LKPD-nya dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada ya. Jelas semua ya? Iya Pak. Oke, baik, segera diselesaikan.
Waktunya tinggal 15 menit lagi sebelum kita presentasi. Nah, baik anak-anak sekalian, sepertinya waktunya sudah habis. Silahkan Bapak ingin yang kelompok A dulu presentasi, boleh? Boleh, saya biarkan dulu. Jadi kelompok A pengertian dan dalil dari husnuzan. Silahkan dipresentasi ya. Boleh di mana aja boleh. Di sini juga boleh. Silakan yang kelompok A dipresentasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami, yaitu tentang pengertian husnuzon dan dalil husnuzon. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari husnuzon. Pengertian husnuzon adalah berprasangka baik, atau artinya kita mesti berbaik sangka terhadap apa yang terjadi atau dilakukan oleh orang lain. Sedangkan menurut istilah, husnuzon adalah berbaik sangka terhadap apa yang terjadi atau dilakukan orang lain. Orang yang mempunyai sifat husnuzon selalu memandang orang lain dengan kacamata kebaikan. Maka orang yang selalu berhusnuzon akan lebih tenang dalam menjalankan kehidupannya. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mary. Baik, yang kedua ialah dalil husnuzon. Sikap husnuzon ini diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu di sini. Nah, baik anak-anakku sekalian, ada yang ingin ditanyakan dari kelompok A? Boleh tanyakan apa yang pengertian atau yang dalilnya? Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin bertanya kepada kelompok A. Tadi kan pemakala sudah menjelaskan tentang dalil husnuzon, tapi tidak disebutkan dalilnya. Jadi kami ingin coba pemakala bacakan dalil tentang husnuzon. Jadi tadi pemakala sudah memaparkan ayatnya, tapi belum ada dalilnya. Silakan dibaca ayatnya. Baik, ayatnya itu ada di surah Al-Hujurat ayat 12 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zanni. Baik, terima kasih untuk kelompok A yang sudah memaparkan materinya, pengertian dan dalilnya. Terima kasih, silakan duduk. Sekarang untuk kelompok B, yaitu contoh husnuzon dan dampak positif dari husnuzon. Oke, baik, silakan untuk kelompok B mempresentasikan materinya, contoh dan dampak positif dari husnuzon. Baik, kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang contoh husnuzon dan dampak positif husnuzon. Yang pertama yaitu contoh husnuzon. Husnuzon terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu contohnya seperti seseorang berperilaku husnuzon atau berbaik sangka kepada Allah dengan mensyukuri atas harta yang dimilikinya. Yang kedua yaitu husnuzon terhadap diri sendiri, muslim dan muslimah. Contohnya seperti percaya diri, yakni yakin dengan kemampuan dirinya sehingga berani mengeluarkan pendapat dan berani pula melakukan suatu tindakan. Yang selanjutnya gigih dalam mencapai apa yang diinginkan dengan berkeras hati. Dan selanjutnya mampu berinisiatif yang positif dalam bidang yang ditekuninya dan sesuai dengan keahlian. Contoh selanjutnya husnuzon terhadap sesama manusia. Contohnya seperti saling menghormati antara tetangga dan tidak saling mencurigai. Lalu ada dampak positif dari husnuzon. Yang pertama, dicintai oleh Allah. Yang kedua, dapat membangun kepercayaan diri dan selalu berpikir optimis. Yang ketiga, dapat memberikan kepercayaan bahwa di balik kegagalan pasti ada kebaikan. Yang keempat, dapat menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Mungkin cuma sekian yang dapat kami paparkan. Apabila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Ada yang ditanyakan?
Yang contohnya kemudian ada dampaknya kan? Nggak ada. Tidak ada. Baik, berarti sudah jelas tadi ya apa saja contohnya. Kemudian dampak positif dari husnuzon. Baik, silakan duduk kelompok B. Terima kasih. Kak. Baik, selanjutnya anak-anakku sekalian, kita sudah mempelajari tentang pengertian dari husnuzon, kemudian dalilnya sudah tahu tadi Al-Hujurat ayat 12, kemudian ada contoh-contoh dari husnuzon dan dampak positif. Nah, sekarang Bapak ingin siapa yang mau menyimpulkan materi hari ini? Satu orang boleh, dua orang boleh, silahkan. Saya Pak. Ya, silakan. Jadi kesimpulan pada hari ini bersifat husnuzon. Sikap husnuzon ini adalah bersikap berprasangka baik. Kita harus berprasangka baik kepada semua orang, kepada Allah dan kepada siapapun itu. Dan ada dalil yang menjelaskan tentang sifat husnuzon ini terdapat pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Sedangkan dampak positif dari berhusnuzon ini kita dicintai oleh Allah, dapat membangun kepercayaan diri, dapat memberikan kepercayaan bahwa di balik kegagalan pasti ada kebaikan dan dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah. Ya, terima kasih. Adil. Selanjutnya coba Firnisa, coba contohnya apa aja sih kalau dari husnuzon ini? Contohnya dalam sehari-hari kita kalau husnuzon itu gimana? Kalau sesama manusia contohnya itu bagaimana? Baik, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita harus berprasangka baik terhadap kawan, tidak boleh berpikir negatif. Baik, dalam konteks apapun berarti ya. Jadi selama kita masih bersosial dengan manusia, ya walaupun mereka jahat terhadap kita, ya kita positif thinking aja sama mereka. Oke. Yuk. Baik, anak-anakku sekalian, adapun materi hari ini memang Bapak ingin sampaikan kepada Anda semua dengan tujuan adalah agar kita mengerti bahwa kita hidup bukan hanya sendiri. Kita hidup secara bersosial, dan selain kita dengan Tuhan ada hablum minallah dan juga ada hablum minannas. Nah, sesama kita manusia hidup di dunia ini, yang perlu kita utamakan adalah kebaikan. Baik kebaikan dalam berbuat tidak menzolimi orang, serta mengikuti tata krama dan aturan yang dimanapun kita tinggal. Termasuk dalam sifat pribadi, ini adalah perilaku akhlak. Jadi dimana ketika kita hidup dalam lingkungan masyarakat, kita tidak boleh yang namanya negative thinking atau suuzon. Nah, jadi solusi yang harus kita lakukan adalah dengan husnuzon. Jadi seperti yang sudah pelajari tadi, husnuzon adalah sikap terpuji, yaitu berprasangka baik terhadap orang lain. Nah, selain dari prasangka baik terhadap orang lain, juga ada prasangka baik terhadap Allah. Nah, yaitu dengan cara kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Nah, itu juga masuk dalam sifat husnuzon. Nah, jadi dampak positif dari perbuatan husnuzon tadi, kita diterima dalam lingkungan masyarakat, hidup kita menjadi tenang, tidak ada rasa dendam terhadap orang lain, ya kan? Walaupun orang jahat terhadap kita, tapi kita tidak punya dendam terhadap mereka. Dan kita doakan saja orang-orang yang punya prasangka yang tak baik terhadap kita, semoga diberikan hidayah oleh Allah supaya dia sadar dan berubah gitu. Kalau kita ini nggak ada niat jahat seperti dia jahat di kita. Bapak akan membagikan tugas kepada anda semua. Ini tugasnya dikerjakan di rumah saja, ya. Ini merupakan tugas harian yang harus diselesaikan, minggu depan dikumpulkan. Baik ya. Nah, ini tentang materi hari ini, tentang husnuzon, contohnya, perilaku, semuanya. Oke, baik, sudah Bapak bagikan, dipelajari di rumah, silahkan dikerjakan, tidak usah terburu-buru, santai aja karena soalnya mudah ya. Nah, jadi mungkin pertemuan hari ini cukup sekian. Di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang kebalikan dari husnuzon, yaitu suuzon, yaitu perbuatan yang tercela, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita tutup dengan doa tutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik, Bapak akhiri, lebih kata Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.